Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di acara ngobrol perihal Islam bersama Dai Firsya. Gimana kabarnya my brother semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, insyaallah pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua, kita masih tetap membahas tentang akhlakul karimah, ya, perbuatan yang baik. Dan di video pertama kita sudah bahas tentang pembahasan kita akhlakul karimahnya itu jujur dan menepati janji. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada video kali ini masih tetap akhlakul karimah, yaitu tata krama, sopan santun, dan yang ketiga adalah rasa malu. Oke? Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, teman-teman semuanya, gimana? Sudah siap mendengarkan materi? Oke, kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata krama. Apa sih itu tata krama? Oke, tata krama adalah adat, sopan santun, atau tindakan yang menjadi tuntunan masyarakat dimanapun, kurun waktu kapanpun, terlepas setuju ataupun tidak setuju. Ya, lagi Ustadz ulang. Tata krama adalah norma atau kebiasaan yang mengatur sopan santun dan telah disepakati oleh lingkungan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi tata krama itu adat, kebiasaan yang mengatur masyarakat sekitar, ya, kapanpun, dimanapun, ya, atau setuju atau tidak setuju kita harus tetap ikuti. Ya, yang penting tidak tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat, dalam Islam, ataupun hak asasi manusia. Oke, Ustadz kasih contoh deh salah satunya. Salah satunya nih kalau di Sulawesi, kalau kita mau lewat di depan orang atau mau pokoknya lewatlah depan orang, kita biasanya bilang tabe atau permisi. Tabe itu kata-kata yang adat kebiasaan atau sopan santun. Itulah tata krama. Kemudian kalau di Jawa contoh ya, ini untuk orang Jawa biasanya kalau mau nunjuk sesuatu, ada orang bertanya kan, atau nunjuk jalan sana gitu, dia biasanya pakainya jempol. Di sana, nggak pakai gini. Di sana. Dia biasanya gini. Oke? Nah, itulah tata krama, sopan santun yang mengatur adat masyarakat. Sudah jelas teman-teman? Oke, kita lanjut. Apa sih manfaat tata krama? Manfaat tata krama adalah etika pergaulan tidak lain. Jadi ini adalah etika pergaulan. Tidak lain untuk apa? Untuk menjaga ya kepentingan masing-masing ya orang maksudnya, agar mereka senang, tenang, tentram, terlindungi tanpa merugikan kepentingannya, serta terjamin agar perbuatan yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya. Jadi gitu, itu tujuannya ada tata krama supaya adat tersebut ya, karena kan adat mengatur agar manusia tersebut senang, tenang, tentram, ya. Jadi contoh nih, kalau di Jawa kita pakai telunjuk, bisa saja ada orang, jangan gitu, itu nggak boleh itu. Karena memang kebiasaannya. Tapi kalau di Sulawesi pakai telunjuk ya tidak ada masalah, ya, gitu ya, jelas? Karena kebiasaannya berbeda, adatnya berbeda. Oke? Kemudian kita masuk perwujudan tata krama. Apa sih perwujudan tata krama dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam bermasyarakat kita? Pertama adalah memberi salam terlebih dahulu. Kalau menjawab salam wajib, ya, ini adatnya memberi salam terlebih dahulu. Kepada siapa? Ya, kepada guru, kepada orang tua, kepada siapapun orang lain. Ya, kepada orang yang lebih tua daripada kita atau kepada orang tua kita, ya, itu memberi salam terlebih dahulu. Kemudian berjabat tangan. Berjabat tangan kepada siapa? Kepada mahramnya, atau berjabat tangan kepada laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, ikhwan, akhwat. Kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian mengucapkan terima kasih. Ya, mungkin ada orang yang menolong kita, ucapkan terima kasih. Kemudian menerima pemberian orang dengan tangan kanan, tangan kanan. Kemudian berpenampilan baik di hadapan umum.
Kemudian terakhir mengatakan maaf jika melakukan kesalahan. Oke teman-teman? Jelas my brother semuanya? Oke. Kemudian kita masuk yang kedua deh. Kedua adalah sopan santun. Apa sih itu sopan? Sopan santun? Sorry. Sekarang kita masuk ke santun dulu deh. Santun adalah perbuatan atau perkataan lemah lembut dengan tujuan apa? Menjaga perasaan orang lain agar tidak tersakiti oleh perbuatan dan lisan kita. Jelas teman-teman? Oke. Kepada siapa? Ya kepada orang lain, kepada ayah, kepada ibu, kepada orang yang tua, ya kepada siapapun, adik-adik kita juga, teman-teman kita di kelas, di sekolah, dimanapun, ya. Maka santunlah, sopan santunlah, ya, berlemah lembutlah. Oke, teman-teman, brother semuanya, jelas? Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri perilaku sopan. Apa sih ciri-cirinya perilaku sopan? Ciri-ciri perilaku sopan ada 3, teman-teman. Yang pertama, tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, jangan sampai orang tersakiti dengan perkataan kita. Jangan sampai orang tersakiti dengan perilaku kita. Ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah memperlakukan orang lain dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah perilaku sopan meskipun kepada bawahan. Contoh nih di perusahaan, atau mungkin ada orang yang lebih ketua mungkin, presiden mungkin, atau yang lebih tinggi derajatnya, maka berperilaku baiklah, sopan santunlah, ya. Majikan kepada pembantunya misalnya, jangan sampai karena kamu pembantu, kamu lo karyawan, kamu lo jabatanmu rendah daripada saya, maka menyakiti hati orang. Jadi jangan sampai teman-teman ya, sahabat semuanya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya masih tentang sopan santun, yaitu manfaat sopan santun. Sopan sudah ya. Oke, manfaat sopan santun apa sih teman-teman? Manfaat sopan santun yang Ustaz akan sampaikan adalah terhindar dari perbuatan dan ucapan yang menyakiti orang lain. Kemudian manfaat yang kedua, pasti akan terjaga hubungan baik dengan orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, mencegah perselisihan dan permusuhan dengan orang lain, karena kita kan menjaga lemah lembut kepada orang lain. Kemudian keempat, orang lain akan merasa nyaman jika berada di dekat kita. Kalau kita jaga lisan perbuatan kita, orang lain akan senang dengan kita. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang pertama? Ya, Ustaz cuma sampaikan 3 lah. Menerapkan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, tidak mengucapkan ucapan yang keras, kasar kepada orang tua, kepada siapapun. Kemudian tidak suka mengejek, menghina orang lain. Ada kan yang suka ngejek-ngejek tuh ya? Jangan ya teman-teman ya, sahabat jangan. Oke, kemudian ketiga, menghormati orang tua jika di rumah dan menghormati guru jika di sekolah. Jelas teman-teman? Kita masuk yang terakhir adalah rasa malu. Ya, rasa malu. Malu ya merupakan perasaan bersalah. Malu merupakan perasaan bersalah jika melakukan sesuatu hal yang kurang baik atau kurang benar. Ya, jelas? Kemudian menurut Imam Nawawi, malu adalah akhlak mulia yang akan mendorong seseorang untuk meninggalkan keburukan dan perasaan yang mencegah seseorang dari melalaikan hak para pemiliknya. Jadi malu itu kadang disalahartikan sama kita tuh kadang, atau masyarakat sekeliling kita, katanya kalau mau di lomba, contoh nih diajak lomba, saya malu. Itu bukan malu. Ya. Kemudian ada apa-apa malu, itu sebenarnya bukan malu. Jadi malu sebenarnya adalah perasaan bersalah. Nah, jadi contoh sudah melakukan kesalahan, kita malu. Malu kepada orang tua, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas teman-teman? Kalau mau dalilnya, ya, ada nih dalilnya di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, itu bisa dicari tentang malu. Kemudian terakhir adalah pentingnya rasa malu. Jadi malu itu sangat penting teman-teman. Ya, dengan adanya malu seseorang tidak berbuat sesuka hatinya. Iya, kita mau berbuat jahat, saya malu sama orang tua, saya malu sama orang lain, saya malu sama Allah. Ya,
mau berboncengan yang bukan mahram, mau pacaran, ya ini contoh nih, yang bukan mahram kita, laki-laki perempuan, maka ada rasa malu, malu dilihat orang, ya ini kan dosa nih kan, begitu teman-teman ya. Maka kepada orang tua kita berkata yang baik, ya jangan sampai berkata kasar, malu kan kita berkata buruk kepada orang tua, ya. Kemudian malu melakukan dosa, ya jelas teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah selesai, dan insya Allah tunggu video-video selanjutnya, kita akan sambung di judul yang lain, materi-materi yang lain. Makanya pantengin terus tuh, jangan lupa ya teman-teman, subscribe ya, subscribe lah ya, subscribe, kemudian tombol loncengnya diklik tuh agar dapat notifikasi video-video terbaru. Kemudian jangan lupa share, like, share, and comment. Semoga bermanfaat buat kita semua. Syukurullah ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.